Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Satu Nusantara, tempat kita bersama-sama menggali warisan budaya, kearifan leluhur, dan berbagai kisah yang hidup di tengah masyarakat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang selalu mengundang rasa penasaran, yaitu ciri fisik Satrio Piningit. Benarkah seseorang yang dipercaya sebagai Satrio Piningit memiliki tanda-tanda tertentu pada tubuhnya, ataukah semua itu hanya simbol yang disalahartikan? Mari kita bahas secara mendalam pada video ini. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan budaya Nusantara lainnya. Dalam berbagai tradisi Jawa, sosok pemimpin besar sering digambarkan memiliki tanda lahir, sorot mata tertentu, hingga pembawaan yang berbeda dari kebanyakan orang. Namun perlu dipahami bahwa tidak ada kitab resmi ataupun bukti ilmiah yang menetapkan secara pasti bagaimana rupa Satrio Piningit. Sebagian besar yang beredar berasal dari cerita turun-temurun, pengalaman spiritual, dan penafsiran terhadap naskah kuno. Karena itulah, pembahasan ini hendaknya dipahami sebagai bagian dari tradisi budaya, bukan sebagai ukuran pasti untuk menilai seseorang. Satrio Piningit memiliki tatapan mata yang teduh. Banyak orang percaya bahwa mata adalah cermin hati. Konon, Satrio Piningit memiliki tatapan yang sangat tenang, bukan tatapan tajam yang menakutkan, tapi mampu membuat orang lain merasa sangat nyaman. Saat berbicara dengannya, orang merasa dihargai. Tatapan matanya memancarkan sebuah ketulusan. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa mata seperti itu muncul karena hati yang bersih dan niat yang lurus. Satrio Piningit juga digambarkan memiliki wajah yang sederhana tetapi berwibawa. Dalam cerita rakyat Jawa, Satrio Piningit justru tidak selalu digambarkan sebagai orang yang sangat tampan. Sebaliknya, wajahnya tampak biasa. Namun, ada sesuatu yang membuat orang lain sulit melupakannya. Wibawanya muncul secara alami, ia tidak perlu menunjukkan kekuasaan agar dihormati. Keberadaannya saja sudah membuat orang lain sangat merasa segan. Satrio Piningit juga digambarkan memiliki senyuman yang menenangkan. Salah satu ciri yang sering disebutkan adalah senyumannya. Ia tidak mudah tertawa yang berlebihan, namun ketika Satrio Piningit tersenyum, suasana menjadi lebih hangat. Senyumnya lahir dari sebuah ketulusan, bukan dibuat-buat untuk mencari simpati. Satrio Piningit juga digambarkan memiliki postur tubuh yang seimbang. Sebagian kisah menyebutkan bahwa tubuhnya sangat proporsional, tidak harus tinggi, tidak harus besar. Yang menonjol adalah keseimbangan gerak dan pembawaannya. Cara berjalannya terlihat mantap, tidak tergesa-gesa, tidak pula menunjukkan kesombongan. Satrio Piningit juga digambarkan memiliki aura yang sulit dijelaskan. Banyak orang yang meyakini bahwa ciri yang paling kuat bukanlah wajah atau bentuk tubuh, melainkan aura pada Satrio Piningit. Aura ini tidak terlihat secara kasat mata, namun sering dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Saat hadir, suasana menjadi lebih tenang. Orang merasa nyaman berada di dekatnya. Dalam kepercayaan masyarakat, aura seperti ini lahir dari kehidupan yang penuh kejujuran dan pengendalian diri. Satrio Piningit juga digambarkan tidak gemar berhias berlebihan. Konon, Satrio Piningit lebih menyukai kesederhanaan, pakaiannya rapi, bersih, namun tidak mencolok. Satrio Piningit juga digambarkan memiliki wajah terlihat lebih tua dari usianya. Ada pula
kepercayaan yang menyebut bahwa beban hidup membuat wajahnya tampak lebih matang, bukan karena lelah semata, melainkan karena banyak pengalaman hidup. Kesabaran membentuk raut wajahnya. Satrio Piningit juga digambarkan memiliki tubuh yang sehat karena disiplin. Banyak kisah dalam spiritual Jawa, kesehatan dianggap sebagai hasil dari pola hidup yang seimbang, menjaga makan, menjaga ucapan, dan menjaga pikiran. Karena itulah tubuhnya tampak segar meskipun usianya bertambah. Satrio Piningit juga digambarkan memiliki gerakan yang tenang. Ia tidak banyak bergerak tanpa tujuan yang jelas. Setiap langkah terlihat penuh pertimbangan. Cara duduk, cara berdiri, dan cara berbicara semua menunjukkan ketenangan. Wajah Satrio Piningit digambarkan memancarkan keikhlasan. Banyak orang mengatakan bahwa seseorang yang ikhlas memiliki pancaran wajah yang berbeda, bukan karena cahaya mistis, melainkan karena hatinya damai. Keikhlasan seringkali terlihat melalui ekspresi yang lemah lembut. Lalu muncul pertanyaan, apakah semua ciri ini harus dimiliki? Inilah pertanyaan yang paling penting. Jawabannya adalah tidak ada kepastian. Dalam tradisi Nusantara sendiri memiliki banyak versi. Setiap daerah mempunyai penafsiran yang berbeda. Bahkan sebagian sesepuh justru mengingatkan agar masyarakat tidak sibuk mencari tanda fisik. Karena ukuran seorang pemimpin sejati bukan bentuk wajah ataupun bentuk tubuhnya, melainkan sebuah akhlak, kejujuran, keberanian, dan kesediaan berkorban demi kepentingan banyak orang. Sebagian budayawan menafsirkan bahwa seluruh ciri fisik tersebut sebenarnya hanyalah simbol. Tatapan teduh melambangkan kebijaksanaan, senyuman tulus melambangkan kasih sayang, postur seimbang melambangkan kestabilan dalam mengambil keputusan, aura tenang melambangkan kemampuan membawa kedamaian. Artinya, yang terpenting bukanlah bentuk fisiknya, melainkan kualitas batinnya. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah tentang Satrio Piningit, ada hikmah yang dapat kita petik, bahwa setiap orang dapat berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki hati yang jujur, bersikap rendah hati, mengendalikan emosi, menolong sesama, dan menjaga amanah. Karena itulah masyarakat akan lebih mudah mempercayai seseorang yang memiliki akhlak baik daripada sekedar penampilan menarik. Demikian pembahasan mengenai ciri fisik Satrio Piningit menurut berbagai tradisi dan kepercayaan yang berkembang di Nusantara. Perlu diingat bahwa semua ciri tersebut merupakan bagian dari warisan budaya dan cerita yang hidup di tengah masyarakat, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk memastikan identitas seseorang. Justru, pesan terpenting dari kisah-kisah ini adalah pentingnya membangun karakter, kebijaksanaan, serta kepedulian terhadap sesama. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah seorang pemimpin besar lebih ditentukan oleh penampilan fisiknya ataukah oleh akhlak dan tindakannya? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mengenal kekayaan budaya Nusantara. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.